Selamat malam, nama saya Divya Laksmi. Saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya mengenai PT Indofood Sukses Makmur. Oke, di sini saya akan membahas mengenai sejarah PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Pangjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Di sini kita akan membahas mengenai tentang kelebihan dan kekurangan PT Indofood. Kelebihan setiap tahunnya PT Indofood Sukses Makmur Tbk harus mengendalikan biaya promosi agar biaya promosi yang dikeluarkan untuk promosi produk tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak yang menjadi pemborosan perusahaan dan supaya tingkat penjualan tidak menurun pada PT Indofood Sukses Makmur. Juga melakukan pendistribusian yang sesuai dengan target pasar, produk yang dihasilkan pun harus memenuhi dengan minat konsumen. PT Indofood Sukses Makmur Tbk terus mengadakan riset terhadap pasar untuk menyaingi pesaing perusahaan lain. PT Indofood Sukses Makmur Tbk menambah unggulan-unggulan terhadap produk yang dipasarkan, memperhatikan kualitas produk yang dipasarkan, melihat kebutuhan dari konsumen dan perusahaan, melakukan gebrakan yang menjadi daya tarik konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Kekurangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk: kurang meningkatkan kewaspadaan kepada produksi mie lain yang gencar melakukan promosi yang sangat agresif. Seharusnya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk harus melakukan juga promosi yang agresif dan luar biasa, dan membuat harga produknya di bawah dari produk yang lainnya, ditambah keunggulan-keunggulan lain, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi dengan baik. Dan juga PT Indofood Sukses Makmur Tbk harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mengenal kebutuhan dan keinginan konsumen yang heterogen, sehingga dapat mengetahui dan jelas kebutuhan dengan keinginan konsumen. Itu semua dilakukan agar melancarkan kegiatan produksi agar sesuai dengan target pasar yang diinginkan. Kelebihan dan kekurangan di PT Indofood berdasarkan bentuk organisasi garis dan staf. Kelebihan penggunaan bentuk organisasi garis dan staf antara lain: 1. Asas kesatuan komando tetap ada, pimpinan tetap dalam satu tangan. 2. Adanya tugas yang jelas antara pimpinan, staf, dan pelaksanaan. 3. Tipe organisasi garis dan staf fleksibel atau luas karena dapat ditempatkan pada organisasi besar maupun kecil. 4. Pengembalian keputusan relatif mudah karena mendapat bantuan atau sumbangan pemikiran dari staf. 5. Koordinasi mudah dilakukan karena ada pembagian tugas yang jelas. 6. Disiplin dan moral pegawai biasanya tinggi karena tugas sesuai dengan spesialisasinya. 7. Bakat pegawai dapat berkembang sesuai dengan spesialisasinya. Dan yang terakhir, diperoleh manfaat yang besar bagi para ahli. Kelemahan-kelemahan dari bentuk organisasi garis dan staf antara lain yaitu: 1. Kelompok pelaksana terkadang bingung untuk membedakan perintah dan bantuan nasihat. 2. Solidaritas pegawai kurang karena adanya pegawai yang tidak saling mengenal. 3. Sering terjadi persaingan tidak sehat karena masing-masing menganggap tugas yang dilaksanakannya lah yang penting. 4. Pimpinan lini mengakibatkan advis staf. 5. Apabila tugas dan tanggung jawab dalam berbagai kerja antara pelajar garis dan staf tidak tegas, maka akan menimbulkan kekacauan dalam menjalankan wewenang. 6. Penggunaan staf ahli bisa menambah pembebanan biaya yang besar. 7. Kemungkinan pimpinan staf melampaui kewenangan stafnya sehingga menimbulkan ketidaksenangan pegawai lini. 8. Kemungkinan akan terdapat perbedaan interpretasi antara orang lini dan staf dalam kebijakan dan tugas-tugas yang diberikan sehingga menimbulkan permasalahan menjadi kompleks. Contoh konflik yang terjadi di PT Indofood. Antara lain terdapat beberapa konflik antara serikat buruh dengan manajer perusahaan. Para buruh menjalankan aksi mogok kerja dan demonstrasi untuk menuntut para manajer perusahaan untuk meningkatkan gaji karyawan. Dan kabar tentang aksi mogok kerja dan demonstrasi karyawan akhirnya sampai kepada General Manager PT Indofood.
General Manager segera melakukan briefing dengan para manajer untuk membahas tentang konflik yang sedang terjadi dalam perusahaannya. Dari hasil briefing tersebut menghasilkan keputusan untuk memanggil perwakilan dari buruh untuk melakukan negosiasi dengan para manajer untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi di perusahaan mie instan tersebut. Penyelesaiannya, 1. Ketika negosiasi dilaksanakan, ada 2 perwakilan dari pihak buruh yang mulai menjelaskan tentang permasalahan sebenarnya. Aksi mogok kerja dan demonstrasi karyawan ini dipengaruhi oleh tingkat upah yang sangat minimum setiap bulannya. Karyawan menuntut kenaikan gaji dari 2 juta rupiah per bulan, meminta kenaikan gaji sebesar 3 juta rupiah per bulan. Tetapi, dari pihak perusahaan belum menyetujui untuk kenaikan gaji tersebut, karena masih mempertimbangkan beberapa aspek yang harus dilihat terutama dalam laporan keuangan yang ada di dalam perusahaan. Produksi di perusahaan menurun karena pendapatan yang tidak stabil. 2. Dari pihak HRD menyatakan bahwa kurangnya kinerja buruh saat ini yang mengakibatkan menurunnya produk yang dihasilkan. Itulah yang menjadi bahan pertimbangan apakah permintaan buruh yang akan dikabulkan atau tidak. Dari para manajer perusahaan tetap berusaha untuk menaikkan gaji para buruh tersebut. Setelah pihak perusahaan telah mempertimbangkan semuanya, maka pihak perusahaan pun memutuskan untuk mengambil jalan tengahnya, yaitu gaji dinaikkan menjadi 2,8 juta. Meskipun kenaikan gaji tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para buruh, mereka tetap menerima kenaikan gaji tersebut untuk kelangsungan hidup mereka. Kenaikan gaji tersebut telah disahkan kedua pihak tersebut, yaitu dari perwakilan buruh dan manajer perusahaan. Dengan kenaikan gaji, manajer HRD menghimbau kepada karyawan agar karyawan tetap bekerja dengan baik serta bisa membangun kembali perusahaan yang sekarang tidak stabil pendapatannya. Kesimpulan, ketatnya persaingan yang dihadapi PT Indofood Sukses Makmur Tbk, khususnya di bidang produk mie instan, menjadikan perusahaan harus bekerja keras untuk tetap menjaga market share dan posisi perusahaan sebagai market leader. Dan salah satu yang harus diperhatikan ialah strategi pemasarannya. Dengan banyaknya persaingan membuat masyarakat memiliki banyak pilihan produk mie instan dan membuat berbagai produk tersebut bersaing ketat merebut pangsa pasar. Persaingan yang timbul dalam konsumen dimungkinkan dapat ditemukan oleh kejelian masing-masing perusahaan dengan menerapkan strategi pemasaran yang jitu dan tidak mudah diikuti oleh perusahaan lain, dengan tujuan menangkap dan memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam serta untuk meraup pangsa pasar yang besar. Dalam menerapkan strategi pemasaran, PT Indofood Sukses Makmur Tbk pun menjalankan kegiatan pemasaran dengan menggunakan variabel produk, harga, promosi, dan distribusi yang dikenal dengan istilah bauran pemasaran atau marketing mix atau 4P. Saran, PT Indofood merupakan salah satu perusahaan terbesar yang ada di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi berbagai makanan olahan yang berada di sekitar masyarakat. Maka dari itu, perusahaan harus lebih memfokuskan kode etik dalam berbisnis karena menyangkut perlindungan konsumen. Namun, perusahaan ini pun tidak terlepas dari adanya pelanggaran kode etik berupa adanya beberapa komposisi bahan dalam makanan olahan yang mengandung zat yang kurang baik untuk kesehatan konsumen. Maka dari itu, PT Indofood harus memperbaiki atau mengurangi komposisi bahan yang tidak baik untuk kesehatan. Sekian presentasi dari saya mengenai PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Lebih dan kurangnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.